Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apakah sudah bergabung semua di ruang Zoom pada kali ini? Sudah, Bu. Baik, kalau gitu kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya, apa kabarnya nih kalian semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Oh iya, kemarin saya sudah beri video pembelajaran juga. Apakah sudah ada yang melihat? Saya sudah, Bu. Bagus. Jadi di mata pelajaran APLPG ini kita akan melakukan dua skema, yaitu secara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus kita lakukan melalui Zoom dan asinkronus melalui Google Classroom. Saat kita sinkronus, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kita akan melakukan sinkronus di Zoom. Selain itu, kita akan melakukan pembelajaran secara asinkronus dengan video pembelajaran dan e-modul yang diberikan melalui Google Classroom. Pada pembelajaran pertama ini, kita untuk pemula, kita nonton video pembelajarannya secara bersama-sama. Berikut videonya. Selamat datang pada pembelajaran pertama mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui apa aja yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung? Secara singkat, di mata pelajaran ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar gambar 3D yang menekankan pembelajaran dalam bentuk praktik dengan menggunakan software AutoCAD sebagai perangkat lunak untuk menggambar 3D. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari tentang perintah dasar AutoCAD 3D. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu dulu nih, apa sih kompetensi dasar yang harus dicapai dalam mata pelajaran ini? Nah, salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah menyajikan prinsip dasar gambar 3D. Dan indikator pencapaiannya yang pertama, ada menjelaskan prinsip dasar gambar 3D, yang kedua mengoperasikan prinsip dasar gambar 3D, dan yang ketiga menyajikan prinsip dasar gambar 3D. Di mata pelajaran ini, kita menggunakan AutoCAD untuk menggambar 3D. AutoCAD sendiri merupakan salah satu software CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD merupakan software CAD yang paling banyak digunakan di dunia oleh insinyur sipil, insinyur mesin, arsitek, desain interior, dan lain-lain. Nah, adapun perintah dasar yang akan kita pelajari yang ada di AutoCAD umumnya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama menggunakan command menu bar, yang kedua menggunakan command toolbar, yang ketiga dengan menggunakan command line yang bisa kita ketik atau dengan shortcut keyboard. Sebelum memulai menggambar, kita harus mempersiapkan workspace atau layar kerja terlebih dahulu, yang dimana di sini masih dengan tampilan untuk 2 dimensi. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 3D modeling karena kita akan menggambar dalam 3 dimensi. Selanjutnya kita ubah view-nya menjadi sideways isometric untuk memudahkan dalam melihat bentuk 3 dimensi. Untuk melihat view yang lain bisa dari tombol ini, dan untuk melihat visual gambar objek 3D dari sini. Untuk perintah dasar yang pertama ada extrude, yaitu mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kita gambar rectangle dengan ukuran contoh aja 3x3. Kemudian kita masukkan shortcut EXT. Kita pilih objek yang akan diubah ketebalannya. Kita masukkan 3 aja sebagai contoh. Untuk melihat bentuk kita ubah menjadi konseptual,
Ini adalah hasil dari extrude, yaitu mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya ada perintah press and pull. Kita masukkan keywordnya. Kita pilih sisi yang akan ditarik atau ditekan. Misalnya sisi yang ini sejauh 9. Kita pilih sisi depan untuk ditekan sejauh 2. Sehingga hasil dari press and pull akan seperti ini. Selanjutnya perintah revolve. Untuk memudahkan penggambaran, kita ubah view-nya menjadi tampilan depan. Kemudian kita gambar dengan polyline. Kita gambar jarak garis jauh 5. Bentuk ini adalah mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara merotasinya. Kita bikin untuk contoh bebas aja. Kita masukkan keyword untuk revolve. Kita pilih objek yang akan di revolve. Pilih sumbu yang akan dijadikan patokan untuk berotasi. Kemudian kita masukkan sudut untuk putarannya, kita masukkan aja misalnya 180. Hasilnya adalah seperti ini. Biasanya perintah revolve digunakan untuk membuat furniture atau ornamen dinding dalam membuat desain interior gedung. Contoh lainnya, misalnya kita mau buat guci, kita bikin dengan polyline, ukurannya bebas aja sebagai contoh. Kemudian kita bentuk untuk sisi lengkungnya dengan perintah ARC. Kita buat dari sisi yang akan melengkung, ukurannya bebas. Kemudian untuk menyesuaikan lengkungnya agar sama besar, kita copy. Untuk menutup bagian atas, kita gunakan perintah line. Kemudian kita blok untuk di revolve. Kita pilih sumbu utama sebagai acuan. Masukkan sudutnya 360 derajat sehingga akan menjadi satu putaran penuh. Untuk perintah yang terakhir ada slice, yaitu untuk memotong 3 dimensi menjadi 2 bagian. Kita bisa pilih dari sini aja 3 dimensinya supaya cepat. Kita pilih box, bentuknya bebas, ukurannya untuk sebagai contoh. Kemudian kita masukkan perintahnya. Sebelum itu kita ubah dulu menjadi tampilan 2D wireframe sehingga terlihat sudutnya yang akan kita potong. Kemudian baru kita masukin slice. Kita pilih objek yang akan di slice. Kemudian bikin bidang potongnya dengan kita pilih sudut-sudut yang akan dipotong. Kemudian kita pilih sisi yang akan dipertahankan. Nah, jadi seperti ini. Untuk tampilan kita ubah ke konseptual sehingga terlihat bentuknya. Jadi seperti ini. Itulah beberapa perintah dasar yang sering digunakan dalam membuat gambar 3D di AutoCAD. Untuk lebih memahami cara kerja perintah dasar tersebut,
Silakan kalian coba dengan mempraktikkan sesuai yang sudah dicontohkan atau sesuai e-modul yang telah diberikan. Selamat belajar! Nah, dari video pembelajaran yang sudah kita tonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana penerapannya di AutoCAD langsung? Wow, bagaimana ya penerapannya secara langsung? Mungkin kita bisa buka AutoCAD terlebih dahulu, sebentar. Sudah terlihat AutoCAD-nya? Oke, kalau gitu sebagai contoh bagaimana penerapan perintah dasar tersebut di AutoCAD secara langsung, misal kita bikin rectangle dengan ukuran yang bebas sebagai contoh. Kemudian kita extrude sesuai dengan perintah dasar yang kita pelajari dengan ketebalan dinding 15. Nah, kemudian untuk view-nya kita ubah menjadi shades of gray untuk memudahkan. Nah, ini adalah dinding yang sejajar. Yang kalau misalnya kita gunakan perintah yang tadi nggak ada nih di video, perintah misalnya kita mau bikin pintu. Untuk membuat pintu harus ada bolongannya kan di dinding, harus dilubangi dindingnya. Misal ukuran pintunya bebas, terus kita move aja dari tengah sisi ke tengah sini. Nah, terus dari rectangle pintu ini kita extrude juga karena tadi dia baru rectangle aja, belum ada ketebalannya, sejauh 15. Kemudian untuk melubangi pintunya kita bisa pakai perintah dasar subtract. Kita pilih objek yang akan ditekankan, kemudian perintah yang akan dilubangi. Kita enter. Nah, ini jadi dindingnya akan lubang. Ini adalah salah satu contoh perintah dasar yang tadi nggak ada di video. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa pelajari lebih lanjut di e-modul yang telah diberikan di Google Classroom. Untuk selanjutnya bisa didengar suara saya? Oke, baik. Ya, selanjutnya bisa dipelajari di modul yang ada di Google Classroom. Kemudian dikerjakan latihan mengenai perintah dasar yang ada di halaman 50. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika demikian pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.